Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia dari kelas PTIK semester 7B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai review materi, mengenai pertemuan-pertemuan pasca UTS. Ada beberapa pertemuan, di mana pertemuan itu membahas beberapa topik mengenai domain, hosting, WordPress, bagaimana cara membeli domain dan hosting, penginstalan CMS WordPress, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai review materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan pasca UTS ya. Yang pertama kita masuk ke domain. Nah, jadi DNS yang merupakan dari domain name system atau sistem penamaan domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun domain. Nah, jadi DNS itu merupakan singkatan dari domain name system ya, atau sistem penamaan domain dalam sebuah sistem untuk menyimpan informasi. Nah, sedangkan hosting itu adalah biasa juga disebut dengan web hosting, adalah layanan penyewaan server di mana server tersebut digunakan untuk menyimpan data-data website. Jadi dapat disimpulkan bahwa hosting lebih cenderung kepada layanan, dan perusahaan hosting adalah perusahaan penyedia layanannya, sedangkan server adalah suatu tempat menyimpan dan menampilkan data. Nah, kemudian lanjut ke fungsinya. Nah, fungsi dari domain dan hosting itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Yang pertama itu, meskipun domain dan hosting itu saling terlibat satu sama lain, keduanya itu memiliki fungsinya yang berbeda. Nah, domain itu berfungsi sebagai alamat atau identitas untuk pengguna mengakses suatu website. Sedangkan hosting itu berfungsi sebagai media penyimpanan setiap data yang tersimpan dalam website. Selain itu, layanan hosting juga berpengaruh pada kecepatan akses di dalam suatu website. Nah, kemudian kita lanjut ke peran. Di sini peran sebagaimana penjelasan mengenai tadi fungsi domain dan hosting. Nah, kedua elemen website ini saling terkait gitu. Untuk membuat sebuah halaman dapat dikenali, diakses, dioperasikan, dan digunakan secara meluas. Adanya domain akan membantu pengguna dengan mudah mengingat atau menemukan sebuah website. Karena tadi ya, domain itu merupakan alamat suatu website. Sedangkan sebuah hosting memberikan pelayanan pada pemilik website untuk mengunggah sumber daya seperti file, gambar, video, dan aset desain untuk mengelola websitenya sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini adapun tadi setelah kita mengenali lebih jauh mengenai domain dan hosting, lanjut kita bisa mengakses WordPress ketika kita memiliki domain dan hosting. Nah, apa sih WordPress? WordPress adalah CMS dan platform pembuatan websitenya itu sendiri. Jadi website sumber terbuka yang memungkinkan siapapun membuat serta mengelola website dengan mudah. Awalnya fungsi WordPress itu lebih diutamakan sebagai platform blogging, namun kini sudah berkembang untuk membantu siapa saja membangun berbagai jenis website, mulai dari blog, website, portofolio, hingga website toko online. Nah, adapun di sini beberapa contoh website yang menggunakan WordPress ya. Yang pertama itu tadi blog pribadi ya. Sejak dimulai sebagai platform blogging, WordPress sudah menyertakan fitur bawaan canggih untuk menulis postingan blog, mengkategorikan konten, dan mengecek komentar. Tampilan yang user friendly tentunya, juga yang mempermudah pengelolaan blog menggunakan CMS ini. Lanjut ke website portofolio. Nah, freelancer dan pekerja kreatif bisa mengubah tampilan website di WordPress ya. Mereka menjadi portofolio online menggunakan tema portofolio dan plugin dari galeri gitu ya. Kemudian adapun website bisnis. Jadi dari WordPress ini kita bisa membuat website bisnis kita sendiri ya. WordPress itu menyediakan banyak fitur bisnis penting seperti formulir kontak, reservasi janji temu, dan testimoni pelanggan yang tentunya berguna untuk situs perusahaan atau bisnis kecil. Nah, itu tadi beberapa website
yang berbasis WordPress. Nah, kemudian kita lanjut ke kelebihan dari WordPress itu sendiri ya. Banyak kelebihan yang kita dapatkan ketika kita membuat suatu website menggunakan WordPress. Ya, yang pertama itu pengelolaan yang mudah. Jadi WordPress itu menurut saya sih gampang diakses dan gampang juga dikelola. Kemudian mudah dikonfigurasi, bersifat open source ya, atau sumbernya terbuka. Kemudian hemat biaya. Nah, kemudian kepemilikan penuh atas website yang kita buat. Kemudian CEO friendly, mudah diatur sesuai kebutuhan juga. Kemudian komunitas WordPress juga aktif dan dukungan multibahasa. Oke, jadi itu mengenai review materi yang saya dapatkan di selama pertemuan kuliah pasca UTS itu. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, yang saya dapatkan tentunya ilmu pengetahuan yang dosen saya berikan. Nah, ini mengenai review materi pasca UTS yang telah saya coba reviewkan, simpulkan ya. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.